Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibi sayyidina al-mustafa, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan satu harapan yang sama, mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada, terkhusus seluruh keluarga besar Jam'iyah Ruqyah Aswajah atau JRA, mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami selaku MC sebelum memulai acara kita ini ingin menyapa kepada seluruh sahabat-sahabat JRA dimanapun berada. Semoga kian harapan kita dimanapun saudara-saudara berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Mujiz Gus Amma yang berhadir di tempat ini, dan begitu juga Ketua PAC JRA Labuhan Batu Utara, PC JRA Labuhan Batu Utara. Jadi sahabat-sahabat, kali ini kita akan mencoba menanyakan beberapa hal yang mana mungkin pertanyaan-pertanyaan ini nanti amat penting bagi kita praktisi-praktisi JRA dimanapun berada, dan juga nantinya pertanyaan ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi kita sehingga kita dapat kembali mengevaluasi keilmuan kita dan menambahkan keilmuan kita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salahuddin Ayyubi Harhab selaku MC pada malam hari ini. Kemudian di samping kiri saya adalah Ayahanda Nuruddin bin Amir Al-Jawi selaku Ketua PC JRA Labuhan Batu Utara, dan yang di samping kiri saya sudah kita maklumi mungkin adalah Al-Mujiz, guru besar kita Gus Allama Alauddin As-Siddiqi. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita pada malam hari ini, sahabat-sahabat JRA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ayahanda, di sini kami ingin menanyakan beberapa hal tentang seputar Jam'iyah Ruqyah Aswajah yang sudah kita susun atau yang sudah kita bentuk di Kabupaten Labuhan Batu Utara yang tercinta ini. Maka Ayahanda selaku Ketua PC JRA Labuhan Batu Utara, sepertinya pertanyaan ini wajib untuk Ayahanda jawab. Dan ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan di sini Ayahanda, yaitu pertama tentang terbentuknya JRA di Kabupaten Labuhan Batu Utara ini Ayahanda. Kapan sebenarnya Jam'iyah Ruqyah Aswajah ini terbentuk dan ada di Labuhan Batu Utara ini Ayahanda? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mengaturkan hormat, ta'zim wa mahabbatan kepada beliau Mujiz Al-Mukarram Kiai Haji Allama Alauddin As-Siddiqi. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan perjuangan beliau senantiasa terus mendapatkan dukungan dari masyarakat banyak, bukan hanya manusia-manusia yang nyata ataupun makhluk-makhluk yang nyata, tapi makhluk-makhluk yang tidak nyata pun ikut mendukung perjuangan beliau untuk mendakwahkan Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya selaku PC JRA Labuhan Batu Utara, tapi terlebih dahulu saya kenalkan nama saya kembali, walaupun tadi sudah dikenalkan tadi. Nama saya Nuruddin bin Amir, kelahiran dari Jawa Barat. Alhamdulillah nyebrang ke
Sumatera Utara ini kurang lebih 12 tahunan. Dan ini nyebrangnya ke Sumatera Utara ini ada cita-cita. Yang mana cita-cita itu adalah ingin mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan saya minta doanya kepada sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan ilmu saya dibarokai dan bermanfaat. Kemudian atas pertanyaan tersebut, saya selaku PCJRA Kabupaten Labuan Utara yang mana mendapatkan ijazah ataupun bimbingan ataupun ilmu dari mujiz kita beliau Al-Mukarram, yakni tanggal 22 September di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Sesudahnya kami ikut serta dalam pelatihan JRA di Asahan, sekitar 1 bulan kami bermohon ataupun memberikan surat permohonan untuk di SK-kan. Alhamdulillah beliau dengan senang hati, maka beliau juga memberikan SK kepada kami, yang mana untuk pelatihan pertama kami di Asahan yakni 10 orang, terdiri 10 orang. Dan ada juga sahabat kita yang ikut pelatihannya di Kabupaten Padang Lawas, yaitu 2 orang. Kemudian di Labuan Batu Utara praktisi JRA Jamiah Ruqyah Aswaja berjumlah 12 orang. Alhamdulillah dengan 12 orang tersebut sudah mencukupi, beliau dawuh bahwasanya sudah mencukupi untuk membentuk PCJRA Labuan Batu Utara. Maka sebelumnya saya lanjutkan pembicaraan ini kepada Al-Mukarram, saya menghaturkan terima kasih jazakumullah khairan katsira atas kepercayaannya dan amanahnya yang dibebankan kepada diri saya guna untuk mengemban mendakwahkan Al-Quran, dan yakin bahwasanya Al-Quran itu adalah hudan, adalah syifa, sehingga mudah-mudahan umat masyarakat betul-betul kembali kepada Al-Quran, menjadi petunjuk dan menjadi obat. Amin. Yakni sesudahnya tanggal 20 September pelatihan JRA di Asahan, 1 bulan kemudian kami diberikan SK. Dan sesudah kami mendapatkan SK, bahkan Al-Mukarram perlu diketahui sahabat-sahabat semua, sebelum kami turun ke SK, kami dari tim JRA yang diberi nama yakni Laskar Watonia. Walaupun kami belum diberikan SK oleh beliau Al-Mukarram, kami langsung terjun untuk mengadakan ruqyah masal sesuai dengan perintah beliau, anjuran beliau, bimbingan beliau. Tapi sebelum kami juga terjun kepada ruqyah masal, apa yang didahulukan beliau adalah untuk meruqyah keluarganya masing-masing. Alhamdulillah sudah kami laksanakan itu. Kemudian kami sudah beberapa kecamatan di Kabupaten Labuan Batu Utara ini ruqyah masal, dan alhamdulillah juga berkat doa beliau ruqyah tersebut berjalan dengan baik dan sukses. Itu mungkin untuk sementara. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama alhamdulillah sudah terjawab oleh Ketua PCJRA Labuan Batu Utara. Kemudian Ayahanda, dari nama organisasi dakwah ini Ayahanda terdapat bahasa Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana bahasa Ahli Sunnah wal Jamaah ini sangat identik dengan organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yakni organisasi NU. Lantas Ayahanda selaku Ketua PCJRA, begitu juga sekaligus pengurus PC Nahdlatul Ulama di Kabupaten Labuan Batu Utara, kami pengen tahu sebetulnya Ayahanda apa sih hubungan antara JRA dengan NU ini? Nah, di sini Ayahanda kami mohon penjelasan dan pemaparannya. Terima kasih kembali. Hubungan JRA Jamiah Ruqyah Aswaja dengan Nahdlatul Ulama, yakni bahwasanya JRA ini termasuk salah satu banon
yakni JRA ini di bawah lembaga LDNU, lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Jadi hubungan erat antara JRA dengan Nahdlatul Ulama ini memang tidak bisa terpisahkan, karena ini adalah dakwah Al-Quran, yang mana banyak masyarakat yang belum tahu bahwasanya Al-Quran itu menjadi syifa. Bahkan Al-Quran itu seakan-akan dikesampingkan, mendahulukan pengobatan-pengobatan yang lain. Bahkan identiknya yang ruqyah itu selalu dihubung-hubungkan dengan makhluk-makhluk yang tidak nyata, makhluk-makhluk gaib. Nah, ini kita coba mendakwahkan kepada masyarakat bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa, Al-Quran itu adalah huda, adalah petunjuk, sehingga tatkala manusia sudah tahu bahwasanya Al-Quran itu syifa, maka insya Allah hatinya akan condong, hatinya akan mempunyai himah, kemauan untuk berobat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah satu-satunya obat, ya, satu-satunya obat yang lebih daripada yang lain, ataupun yang paling unggul, yang paling utama. Nah itu. Jadi harapannya mudah-mudahan masyarakat kita di Labura ini kembali kepada Al-Quran dan mau berobat dengan Al-Quran. Terima kasih. Pada intinya JRA dengan NU itu sangat berhubungan erat ya Ayahanda. Sangat berhubungan erat. Sangat berhubungan erat. Dan tidak terpisahkan sama sekali. Tidak terpisahkan. Dan alasan kenapa JRA dengan NU itu sangat berhubungan erat, karena JRA itu merupakan salah satu dari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Baik. Kemudian Ayahanda, benarkah setelah diadakannya JRA atau setelah dibentuknya Jamiah Ruqyah Aswaja di Labuan Batu Utara ini, PC Nahdlatul Ulama Labuan Batu Utara pun semakin eksis di mata masyarakat? Terima kasih kembali. Memang betul, sesudahnya JRA ini terbentuk dan sesudahnya kami mengadakan pelatihan di Kabupaten Asahan tanggal 22 September 2019 2020 ya maaf 2020, kami langsung terjun untuk mengadakan ruqyah massal di tiap-tiap kecamatan. Dan bukan hanya sekedar itu, ya kan, banyak akhirnya sesudahnya kami mengadakan ruqyah di tiap-tiap kecamatan, banyak juga secara individu masyarakat itu langsung berinteraksi dengan kami, tim-tim JRA yang ada di Labuan Batu Utara, sehingga alhamdulillah banyak menolong masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pertolongan tersebut. Jadi kepada sahabat-sahabat, alhamdulillah dengan adanya JRA di Labuan Batu Utara ini, yang selama ini saya lihat PCNU di Labuan Batu Utara yang hidup tak mau, apa itu? Hidup segan, mati tak mau. Oh itu maaf ya, lupa itu. Nah itu. Jadi dan saya pribadi ikut serta di dalam organisasi NU, saya sebagai wakil suriah. Nah, kemudian juga diamanahi sama sahabat-sahabat JRA di Labuan Batu Utara untuk dijadikan direkrut untuk menjadi ketua JRA Labuan Batu Utara. Sudah itu saya pun sahabat-sahabat pernah sowan ke pangkuan beliau mengatakan, "Cemana Yai, apakah saya terus menjadi ketua JRA untuk masa khidmat yang sudah di SK-kan, ataupun saya mundur karena saya sudah tua?" gitu. Kata beliau apa? "Sudah, bimbinglah dulu, jalankan dulu." Maka saya sam'an wa ta'atan kepada beliau, insya Allah sampai masa khidmat yang sudah tertulis di dalam SK tersebut akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sesudahnya kembali masalah PCNU Nahdlatul Ulama, sesudahnya ada JRA, alhamdulillah masyarakat Labuan Utara sudah mulai mengenal
Nahdlatul Ulama itu salah satu organisasi terbesar di Indonesia ini, gitu kan. Tapi untuk Labuan Batu Utara, saya lihat, saya perhatikan diantaranya ada organisasi lain seperti Al-Wasliyah ataupun Muhammadiyah ataupun Izdidahiyah dan lain sebagainya. Maka NU memang tidak pernah kelihatan ataupun mati suri. Allah Akbar. Tapi alhamdulillah berkat adanya JRA dan juga Mujiz kita, alhamdulillah memberikan pelatihan dan bimbingannya, sehingga dengan adanya JRA Jamiah Ruqyah Aswaja di Labuan Batu Utara, maka mulai terlihat, mulai bangkit, mulai dikenal oleh masyarakat, Labuan Batu Utara. Sekarang PCN Labuan Batu Utara sudah dipertimbangkan, sudah dilihat oleh masyarakat yang ada di Labuan Batu Utara dengan adanya JRA ini. Jadi harapannya mudah-mudahan JRA terus maju dan terus berkarya, dan yang tak kalah pentingnya betul-betul diridhoi oleh Allah, juga disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah. Terima kasih. Sebelum kita akhiri Ayahanda, ada satu pertanyaan lagi. Yang ini juga merupakan pertanyaan tak kalah pentingnya dengan pertanyaan sebelumnya. Kemudian Ayahanda, setelah adanya JRA di Labuan Batu Utara, kemudian diadakannya ruqyah massal, baik itu di desa, di kecamatan, atau bahkan tingkat kabupaten, bahkan kita sudah pernah melakukan ruqyah massal di salah satu kota Madia ya Ayahanda ya. Tepatnya itu di kota Tanjung Balai. Kemudian lantas Ayahanda, setelah JRA ini berjalan di masyarakat, apakah eksistensi JRA di Labura ini dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga JRA ini di mata masyarakat itu adalah merupakan alat bagi mereka atas segala semua masalah yang mereka hadapi, terkhusus itu masalah penyakit. Bagaimana pandangan Ayahanda dan yang Ayahanda lihat, tanggapan masyarakat sekarang ini terhadap JRA di Labuan Batu Utara ini? Terima kasih. Memang kalau saya lihat sahabat-sahabat, bahwa JRA itu memang untuk Labuan Batu Utara, yang sudah saya kemukakan tadi bahwasanya PCNU-nya itu adalah mati suri, itu kan. Maka dengannya adanya JRA ini, ya tadinya mulai tidak dikenal juga oleh masyarakat. Masyarakat menganggap sebelah mata, memandang sebelah mata gitu. Tapi akan tetapi sesudahnya tim JRK Laskar Watoniyah yang ada di Labuan Batu Utara roadshow, bahkan tadi disampaikan bahwa pernah diundang ke kota Tanjung Balai. Alhamdulillah tim JRA Laskar Watoniyah PJJRA Labuan Batu Utara mengadakan ataupun menghadiri undangan tersebut yang diadakan di Tanjung Balai. Alhamdulillah berjalan dengan baik, sukses, dan antusias masyarakatnya luar biasa. Dan sesudahnya beberapa kali mengadakan ruqyah-ruqyah tersebut, alhamdulillah mulai dari saat ini masyarakat Labuan Batu Utara ini mulai membutuhkan keberadaannya JRA Jamiah Ruqyah Aswaja. Mungkin itu. Terima kasih Ayahanda yang sebesar-besarnya. Namun sebelum berakhir, di sini kami meminta kepada Ayahanda selaku ketua pimpinan cabang Jamiah Ruqyah Aswaja, apa Ayahanda pesan-pesan yang hendak Ayahanda sampaikan kepada rekan-rekan Jamiah Ruqyah Aswaja terkhusus di Labuan Batu Utara ini, dan umumnya kepada semua rekan-rekan peruqyah di seluruh Nusantara ini? Silakan Ayahanda. Terima kasih. Pesan kepada Laskar Watoniyah ataupun yang tergabung di PCJRA Labuan Batu khususnya, dan juga sahabat-sahabat umumnya yang ada di Nusantara yang sudah menjadi praktisi.
kita mempunyai seorang mujiz, seorang guru, yang mana kita sebagai murid itu harus betul-betul saman wa ta'atan. Istilahnya kalau boleh saya contohkan seperti satu anak panah. Kalau anak panah itu dibidikan, maka akan melesat kepada tujuan. Artinya apapun yang didahulukan beliau, maka kita betul-betul saman wa ta'atan. Dan terus yakin, ya, jangan merasa ragu lagi. Tatkala kita diadakan pelatihan, beliau langsung yang membimbingnya, kita merasakan dan apa yang disampaikan oleh beliau, dan beliau juga memberikan ruqyah-ruqyah kepada kita, sehingga jiwa kita merasa tentram. Yang tadinya mungkin kita tinggi emosinya, ataupun mungkin kurang kesabarannya, dan was-was, ragu dan lain sebagainya, dengan adanya berkat doa beliau dan bimbingan beliau, alhamdulillah kita merasakan tenang. Jadi yakinlah kepada sahabat-sahabatku semua, bahwasanya kita insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kalau tatkala kita mendapatkan ilmu bermanfaat, sudah pasti kita akan mendapatkan aliran pahala tatkala kita sudah meninggalkan alam dunia ini. Amin. Jadi terus semangat, yakinlah bahwasanya kita ingin menjadikan kita secara individu, secara pribadi kita masing-masing, kita ingin menjadikan diri kita ini adalah manusia yang berguna, manusia yang bermanfaat, baik bagi dirinya, bagi keluarganya, dan juga masyarakat serta lingkungannya. Dan itulah jawaban dari saya, mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat. Baiklah, demikian beberapa pertanyaan yang telah kita sampaikan kepada Ayahanda selaku Ketua PC JRA Labuan Batu Utara. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan di malam hari ini dapat kita ambil manfaatnya, terkhusus kepada seluruh rekan-rekan Jamiah Ruqyah Aswaja yang ada di Labuan Batu Utara ini. Kemudian berikutnya, dan ini salah satu waktu-waktu yang kita tunggu, kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada mujiz kita, Al-Masyaikh Al-Syekh Allamah Alauddin As-Siddiqi, tentang hal-hal yang berkenaan dengan JRA ini. Mungkin para sahabat dimanapun berada pernah melihat atau bahkan mengalami hal-hal yang gaib atau hal-hal yang di luar oleh nalar kita. Mungkin ketika seorang wanita atau seorang istri sedang mengandung, namun tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia satu musibah, satu bencana berupa janin yang dia kandung itu tiba-tiba menghilang. Nah, di sini, dan itu adalah salah satu hal yang dibahas di dalam Jamiah Ruqyah Aswaja ini. Maka dalam hal ini, agar kita semua tahu apa sih sebenarnya penyebab itu semua, dan apakah itu memang betul-betul terjadi ketika seorang istri atau seorang wanita sedang mengandung, namun tiba-tiba janin yang dia kandung itu menghilang. Nah, ini suatu hal yang penting untuk kita ketahui selaku praktisi-praktisi di Nusantara atau dimanapun berada. Maka dalam hal ini, berhubung di samping kita hadir guru besar kita Gus Allamah Alauddin atau Gus Ama, maka di sini kami memohon atau meminta kepada beliau penjelasan atau pemaparan tentang bisakah sebenarnya atau apakah mungkin janin yang dikandung oleh seorang wanita itu tiba-tiba menghilang. Maka untuk pertanyaan pertama ini kami mohon dengan segala hormat kepada Gus Ama. Maaf, Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'd. Sebelum saya jawab, pertama saya ingin
klarifikasi bahwa kemarin ada streaming yang dipimpin oleh Ketua Ansor GP Ansor Kabupaten Labura yang menyebut saya ini waliullah. Jadi saya mohon maaf, mungkin dia lagi tak bangun tidur atau ngimpi. Saya ini bukan waliullah tapi wali daya. Yang kedua tadi hadrat beliau Al Mukarram Tuan Guru Kiai Nuruddin bin Amir, beliau nyebut saya haji. Mohon maaf, saya belum haji. Jadi dan saya bukan kiai, bukan ulama tapi alama. Makanya disebut ama. Yang aslinya Alama Alauddin Siddiqi. Baik para sahabat, sebelum saya jawab kita baca sholawat dulu bersama-sama biar berkah, sampai nonton juga bersinar hatinya. Terus kita nanti di akhirat mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sholawat al-Mahdi. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuda ilaih mamara layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuda ilaih mamara layali wa tula dawam. Allahumma ajma'na fi dunya al-akhirah. Allahumma ahina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi. Allahumma arzuqna ru'yata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yauman wa yaqadadan bi jai khairil bariyah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, sebelum saya jawab apakah mungkin janin itu hilang dari rahim seorang wanita, kita harus meyakini apa yang disabdakan, difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satunya ketika kita bertanya apapun, ketika Allah sudah mengisyarahkan, kita harus wajib yakin. Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 34, Allah mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Di situ disebutkan kata-kata wa ya'lamu ma fil arham. Maka la ya'lamu ahadun fil arham. Tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang di rahim. Makanya disampaikan Mbah Fadhol Senori dalam kitabnya Durul Farid, kalau kita ada dukun ngomong tentang sesuatu yang di rahim, tentang sesuatu yang gaib, salah satunya yang di rahim, itu entah itu laki-laki, perempuan, atau dia hitam atau putih, maka kita tidak boleh meyakini, mempercayai dukun tersebut, karena siapapun entah dikatakan itu, siapapun yang mengatakan itu, karena la ya'lamul ghaiba illallah. Maka tentu itu harus yang kita yakini, bahwa kalau kita membahas sesuatu yang di rahim dari perspektif kedokteran maupun perspektif ruqyah maupun perspektif fikih maupun perspektif tasawuf, maka tentu tidak boleh melangkahi aturan wa ya'lamu ma fil arham, bahwa Allah yang mengetahui yang di rahim. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan sebelum menjawab pertanyaan itu. Lalu kemudian yang kedua, apakah memungkinkan gangguan gaib yang bisa mencabut menghilangkan rahim itu? Kalau dalam perspektif kedokteran, dan saya sudah pernah membaca itu, tidak mungkin dalam perspektif medis, itu tidak mungkin, karena
kalau seandainya orang perempuan itu mau ngecek setiap bulannya ngecek ke dokter dengan rutin, insya Allah terkendali janin itu mulai fase pembuahan dan seterusnya, dia akan dikontrol oleh bidan. Ya, kadang-kadang kita ini belum dikontrol, ternyata dia ini bukan hamil seperti Kang Ahmad Basuni, tiba-tiba kayak perutnya membesar, itu bukan karena dicuri, tapi karena memang nggak pernah dicek, jadi kelihatannya dia ada janin tapi enggak gitu. Artinya apa? Artinya jangan berpikir jin dulu. Jadi apakah dalam perspektif kedokteran memungkinkan? Katanya tidak. Tapi sebagian dokter mengatakan bisa. Alasan yang pertama yaitu karena hamil hamil anggur. Artinya dia itu kena tumor tapi bukan hamil. Tapi seandainya dia rutin ke bidan, insya Allah tidak akan terdeteksi itu janin atau embrio atau tidak. Yang kedua adalah janin kosong. Jadi dia ini pembuahannya ada, cuman nggak ada janinnya. Jadi di perspektif kedokteran pun memungkinkan. Tapi saat itu pun dengan satu catatan, kalau dia rutin ke bidan, insya Allah tidak akan terjadi dua kemungkinan itu. Nah, jadi kalau mereka yang rutin ke bidan, kemudian janinnya hilang, nah itu baru wilayahnya non medis. Lalu pertanyaannya, apakah memungkinkan hal itu? Kalau faktanya mungkin. Dan ini terjadi di kisaran, saya tidak menyudutkan masyarakat setempat karena di daerah pesisir Pulau Jawa atau pesisir selatan Pulau Jawa yang itu menggunakan air. Jadi dia menggunakan dekat dengan laut. Itu memungkinkan khodam-khodam di laut itu untuk tumbal itu bisa. Begitu. Jadi intinya memungkinkan untuk itu. Kebanyakan itu kalau di Jawa Timur itu pesisir utara, daerah Rembang itu banyak itu, dan di sini ada penghuninya di sini. Jadi daerah Rembang Selat Utara itu ada kisah-kisah dan itu nyata. Setelah dicek di bidan dan seterusnya tidak ada. Jadi itu sangat memungkinkan, begitu, memungkinkan, dan faktanya memang saya sering nemui. Walaupun saya tidak pernah cerita di pelatihan dan seterusnya, tapi faktanya saya sering nemui. Jadi jawabannya mungkin, begitu. Selanjutnya Gus, kalau memang hilangnya janin dari seorang rahim wanita tadi memungkinkan, lantas apa penyebab kenapa itu bisa hilang, Gus? Silakan Gus. Maaf Kiai, ini beruntungan pertanyaannya. Kalau dari sisi, kan tadi medis sudah jelas ya, itu aturan medis. Kalau dari sisi ilmu ruqyah yang kita pelajari, ada tiga kemungkinan, tiga bahkan lebih. Tapi masuknya ranah tiga ini. Yang pertama adalah tumbal. Apa itu tumbal? Sihir, menggunakan tumbal ini bagian dari sihir, karena non medis ada tiga ya. Ada sihir, ada masuk syaitan dan ain. Nah ini bagian tumbal itu juga bagian dari sihir. Jadi ceritanya tumbal itu ada orang yang tidak punya keturunan, dia pengen keturunan, pergi ke dukun. Kemudian si yang pergi ke dukun itu dia punya mahar-mahar tertentu, siapkan nilai tertentu. Kemudian si dukun ini harus bisa mencuri secara gaib, dan si dukun itu tentu punya khodam. Jadi khodam yang dipercaya biasanya khodam air, ada di jenis-jenis laut. Kayak kemarin kita ketemu pasukan Dajjal di Sumatera Utara, ketika di swab dia ketarik ke laut. Memang pasukan Dajjal jenis-jenis seperti ini memang kuat untuk narik sesuatu yang gede, sesuatu yang yang kuat begitu. Beda dengan jin-jin yang di kuburan dan sebagainya, itu dia hanya bisa mungkin matiin lampu, geser benda-benda kecil. Tapi kalau jin-jin jenis air, karena disebutkan dalam Al-Quran wasyayatina kulla banna'i wa ghawwas, jin penyelam ini mampu mengangkat, menghilangkan, bahkan mencuri benda-benda yang besar. Itu jin-jin air. Itu yang pertama, yaitu tumbal. Begitu. Kemungkinan pertama. Yang kedua adalah masul rizki, disukai jin. Jadi semisal ada perempuan, ya kan,
dia disukai jin, gendruwo misalkan, atau ya faktanya memang banyak. Kemudian dia bersetubuh, bahkan di Asyifa TV itu dia mungkin nonton ini, itu pernah dia itu ngatasi orang yang disetubuhi gendruwo, dan itu mohon maaf biasanya 3 bulan setelah itu hilang. Setelah disetubuhi, jadi tiap malam, dan dia bertasyakul kepada wajah suaminya, biasanya seperti itu. Ini saya ngomong biasanya saja ya. Biasanya dia bertasyakul ke suaminya, kelihatannya pulang lah, ketika dia ke kamar hihe, saya mohon maaf karena banyaknya kecil yang nonton, yang pegang kamera anak kecil ya, jadi khawatirnya nanti saya sebutkan yang tidak jadi terjadi hihe. Setelah itu ditanya, kenapa nggak pulang? Loh, saya pulang tadi. Loh, kamu kan tadi kan pulang, kok tadi belum kembali? Nah, dan seterusnya. Singkat cerita, si jin ini bertasyakul ke suaminya atau kerabatnya, dan sebenarnya tidak fisik, hanya si perempuan tadi yang tahu, karena jin itu mengilusi. Jadi bahasanya apakah bentuk fisik? Kayaknya fisik, tapi sebenarnya itu ilusi. Jadi kayak suaminya, wajahnya persis dan seterusnya. Menyerupai. Walhasil setelah 2 atau 3 bulan itu si jin ini anak saya ambil ke alam mereka. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang pertama tumbal, dan tumbal ini termasuk bagian dari sihir juga. Dan yang ketiga disukai jin. Yang ketiga adalah sihir. Sihir isqatul hamil. Jadi awalnya si perempuan ini misalkan, dan ini banyak di kita ya. Jadi ada orang yang dia awalnya datang bulan, ya kan, dia sudah kena sihir, kepalanya pusing, pura belat, tulang, tapi tetap aja dia tidak merespon. Akhirnya terjadilah jin itu, khodam santet itu masuk, kemudian menutupi janin, kemudian bentuknya ini tidak mencuri, kadang-kadang ada menggugurkan kandungan. Maaf, ini bukan menggugurkan kandungan ya, lebih cenderung ke pencurian janinnya. Bisa jadi nyuri janin dan seterusnya. Itu saja 3 kemungkinan itu. Dan sebenarnya masih banyak kemungkinan, tapi yang sementara di lapangan itu yang kita tahu ya ngelibet ya 2, 3 masalah itu. Itu saja saya kira. Ya terlebihnya singkat ya, ini akhirnya kita tetap wallahu a'lam. Kenapa? Allah wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang mengetahui. Demikian. Jadi saudaraku dimanapun berada, kemungkinan menghilangnya janin itu ada, dan penyebab kemungkinan itu terjadi di sini beliau hanya menyampaikan 3 hal. Yang pertama, dikarenakan tuntutan dari sihir atau tuntutan tumbal. Kemudian yang kedua karena disukai oleh jin, dan ketiga karena sihir. Nah di sini Gus ada sesuatu yang menarik. Ternyata makhluk-makhluk gaib ini ya seperti jin atau ya sejenisnya lah, akhwat-akhwatnya, CS-CS-nya itu menarik ya Gus ya. Sekian banyaknya organ tubuh yang ada dalam diri manusia, kenapa sih harus janin itu yang lebih disukai? Kenapa nggak jantung gitu atau ginjal gitu untuk dijual? Karena mungkin ya kan lumrah harga ginjal itu lumayan kalau dirupiahkan itu ya Gus ya. Mengharapkan jawaban dari Gus. Kenapa sih sebetulnya, dan apa yang menjadi penyebab kenapa bangsa jin atau bangsa gaib dan CS-CS-nya itu lebih suka kepada janin dibandingkan organ-organ tubuh manusia yang lainnya? Tafadhol Gus. Ini pertanyaan cerdas ini. Tapi pertanyaan cerdas jelas ada anunya ini. Sebelumnya sudah berpikir dulu. Baik. Jadi jin dan janin itu frekuensinya sama. Ada beberapa jawaban yang mengerucut ya. Yang pertama yaitu kenapa jin itu suka mencari janin? Kenapa kok gak ginjal? Kenapa kok gak hati? Kenapa kok gak jantung? Kenapa kok gak mata? Dicuri oleh jin. Kan begitu. Jawaban yang pertama karena requestnya begitu kemungkinan. Requestnya si orang karena kasusnya pengen punya keturunan. Dan itu sama-sama dari luar. Artinya dari luar itu kan pembuahan itu dari luar. Beda dengan organ yang sudah ada semenjak dia ciptakan sudah ada.
maka kemungkinan jin itu lemah untuk mencari sesuatu yang sudah ada. Misalkan jantung diambil, ya tidak bisa dia, karena sudah dari fitrahnya, sudah dari sananya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena frekuensi antara jin dan janin itu sama. Coba dilihat kalimat jin, jimnon. Sesuatu yang berawalan mufrad dan jimnon pasti tersembunyi. Contohnya jannah, surga, nggak kelihatan kan? Begitu pula janin, jimnon, janin, yaknon. Jadi sesuatu sembunyi, frekuensinya sama-sama tersembunyi. Maka kalau frekuensinya sama, sangat mudah bagi mereka untuk mencuri. Dan tidak bisa melihat jantung. Jantung kan sudah dari dulu nampak, dia tidak bisa si jin. Makanya Allah katakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Maka sekali-kali peruqyah jangan sampai ngomong jin itu sakti, jin itu kuat. Gak ada jin kuat, yang ada adalah kamu saja yang lemah imannya. Nah, begitu. Wong kita biasa-biasa nangani santet 100 orang, ribuan gak biasa ya. Keluarga kita biasa, anak-anak saya main Kinder Joy ya biasa aja. Gak ada katanya seperti di guru-guru supranatural di luar sana kayaknya jin ganas diserang muntah. Nah, kita nggak pernah selama hidup nangani santet ratusan kali muntah darah dan sebagainya, nggak pernah. Yang ada berarti bukan apa? Karena dia ada portalnya. Selama tidak ada portalnya, insya Allah aman. Jadi jangan katakan jin itu ganas atau sakti. Nggak ada jin sakti, yang ada iman kita lemah atau kita selalu berurusan dengan jin. Misalkan supranatural kan sering meditasi dan seterusnya, membuka portal. Jadi yang pertama yaitu karena itu tadi requestnya begitu, yang kedua frekuensi sama, yang ketiga setan ini suka bersembunyi di rahim, dan itu yang memberi info adalah Rasulullah, sebagaimana sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul itu mengatakan ini perempuan yang suka pendarahan, bagaimana ya Rasul? Maka kata Nabi, inna hadhihi ruqdatun min raqadati syaitan. Jadi embrio maksudnya dari embrio sebelum orang dicuri janin itu sebenarnya dari awal itu sudah diganggu, cuman si perempuan ini nggak ngerti, nggak diobati dengan ayat-ayat Quran, sehingga gangguan itu sudah lama akhirnya bisa mengambil. Jadi contoh saya katakan di sini ada kacamata, jin itu tidak sakti. Kenapa tidak sakti? Untuk mengangkat benda seperti ini dia harus perlu sihir, kekuatan sihir. Dia perlu merapel sesuatu, terus dia itu mengangkat. Ketika sudah 3 hari dia sudah begini, rukdol, terangkat. Tidak bisa dia seperti manusia, tidak bisa seperti manusia begini, tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Jadi jin itu tidak sekuat yang kita bayangkan, gitu ya. Jadi sehingga dan itu kata Nabi seperti orang janinnya dicuri oleh jin, tapi sebelumnya jelas ada gangguan dari setan. Inna hadhihi ruqdatun min raqadati syaitan. Jadi pendarahnya tidak lancar, emosi, temperamen dan seterusnya mesti ada. Cuman dia tidak merasa karena ya mungkin pendidikan tentang hal ini, hadis tentang ini tidak, atau sumber ilmu agamanya dia tidak belajar dengan benar, hanya diajari agama. Kalau dari awal di pesantren insya Allah sudah diajari takwid, muawidah dan seterusnya, atau pendarahan yang ini jelas gangguan setan. Tapi dibiarkan akhirnya sampai dia kekuatan energinya kuat, akhirnya bisa mencuri embrio janin itu sendiri. Jadi ada yang ketiga itu. Yang keempat adalah di dalam Al-Quran ini disebutkan summa ja'alnahu min nutfatin fi qararin makin. Jadi janin itu diciptakan Allah fi qararin makin. Jadi nutfah yang sperma yang masuk ke manusia fi qararin makin, kuat banget, kuat. Kenapa bisa jadi lemah? Berarti ada gangguan gaib. Jadi kalau nggak ada gangguan gaib, normal saja, itu janin manusia pasti nggak keguguran. Maka para sahabat yang di rumah, ibu-ibu yang menyaksikan ini, rahim jenengan kok sering gugur, coba ceklah. Jarangkali ada sihir yang masuk ke tubuh kalian. Nanti akan saya kasih tahu caranya, penangkalnya. Tapi ingat, ketika Allah mengatakan kandunganmu kok gugur, ya memang banyak pandangan. Dokter juga kalau ditanya pasti ngomong. Ahli psikologi diomong janin pasti ngomong. Tapi ingat karena Al-Quran, fi qararin makin. Allah itu sudah memberi fitrah, rahimmu itu kuat untuk menampung janin. Kenapa kok gugur? Berarti ada penyakit non medisnya. Karena keluar fitrah tadi. Itu saja saya kira. Jadi itu penyebab utama kenapa
Si jin itu suka mencuri janin, bukan jantung, bukan mata, organ-organ yang lain. Seperti itu aja. Baik, alhamdulillah. Jawaban yang cukup memuaskan untuk kita dan mencerahkan bagi kita semua. Dan saya selaku pembawa acara di malam hari ini ingin menyampaikan bahwa mudah-mudahan siapapun itu dan keluarga kita dimanapun berada, dijauhkanlah dari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti yang dipaparkan oleh guru besar kita Gus Ama pada malam hari ini. Selanjutnya Gus, kami juga ingin tahu sebetulnya apa sih kaifiat atau tips-tips agar janin itu tadi bisa menetap di dalam rahim itu, Gus, atau kita itu bisa tetap menjaga fitrah si janin itu dan bisa menjaga fitrah si rahim itu yang sudah dijanjikan Allah dan dikatakan Allah dalam firman-Nya, Allah menciptakan dia fi qararin makin, dalam keadaan yang kuat, kokoh. Jadi Gus, kami semua peserta, semua pemirsa dimanapun berada, terkhusus saya selaku pembawa acara malam hari ini, Gus, ingin tahu bagaimana sih sebetulnya tips-tips agar itu janin kita aman-aman saja sampai hari yang kita tunggu. Silakan Gus. Hari bahagia ini. Ya, insyaallah. Sampean punya janin loh. Jadi yang punya janin itu wanita. Bagaimana janin istri kita gitu. Baik para sahabat, mudah-mudahan dapat memberi informasi kepada panjenengan semua bahwa bagaimana supaya janin ini kuat. Jadi pada fitrahnya Allah menciptakan desain tubuhnya wanita itu janinnya kuat. Kok dia ada masalah, berarti dari gangguan non medis. Begitu. Kemungkinan walaupun sisi medis bisa. Ada masalah tentu yang keluar fitrah. Bagaimana tahsinat atau perbentengan diri supaya janin itu kuat? Pertama, yaitu kita bisa usaha batin, yaitu sifat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was salah. Siapapun yang terambil janinnya itu psikologis, pemarah, suka kalau baper ya kan, suaminya chatting sama janda sebelah rumah terus langsung ngamuk. Nah seperti itu, dia baperan, itu gampang kena santet, gampang dicuri rahimnya dan seterusnya. Maka terus yang kedua, dia sholatnya bolong. Itu pasti dua kemungkinan. Maka dukun itu tidak, ketika mungkin mengganti rahim, ada orang request rahim, dia akan mencari korban, dan korbannya itu psikologisnya lemah. Pertama, dia tidak sholat. Yang kedua adalah pemarah. Jadi intinya psikologisnya. Maka solusi untuk ibu-ibu yang janinnya suka hilang bagaimana? Yang pertama yaitu harus sholat dan sabar. Kita kembali, tidak usah ilmu yang aneh-aneh lah, pakai jimat-jimat tidak usah. Cukup pagermu yaitu tadi. Yang kedua yaitu kalian bisa ikhtiar untuk madu lah. Madu ya, jadi untuk madu itu diasmai dengan al-mu'awwidhatain, cukup 3 kali diminum tiap pagi dan sore. Yang ketiga yaitu ikhtiar untuk swab gangguan. Jadi ibu-ibu yang tiba-tiba rahimnya bermasalah bisa langsung swab ya. Maksudnya swab itu mencari pusat gangguan panjenengan. Saya ulangi, ibu-ibu yang sekarang ini lagi ada tetangga kalian, para saudaraku, ada keluarga kalian yang keguguran, sering keguguran, sudah 2 kali 3 kali keguguran, langsung perintahkan begini, saya ajarkan caranya swab. Tangannya begini, ditutup yang kiri, terus dia doa kepada Allah, doanya alhamdulillah, sholawat, ya Allah, jikalau saya ada gangguan gaib, tunjukkanlah keberadaan lokasi pusat gangguan tersebut. Tunjukkan ya Allah, diulangi 3 kali, ditutup ayat Yasin 2 ayat terakhir. Saya ulangi, contoh prakteknya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, jikalau di rahim hamba ini ya Allah,
hamba di rahim hamba ini sering keguguran ya. Hamba ini rahim saya ada gangguan gaib ya Allah, tunjukkanlah pusat gangguannya ya Allah. Amin. Tunjukkan ya Allah, perlihatkanlah kepada hamba ya Allah, zahirkanlah kepada hamba ya Allah pusat gangguan dalam tubuh hamba. Amin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jangan langsung tarik nafas, relaksasi, fokus ke tangan kanan, lihat di sekitar rumah. Nanti kalian jikalau kalian diancam, jadi dalam keadaan ancaman dukun, ini terutama di pesisir selatan utara dan selatan Pulau Jawa ya, mulai Banyuwangi sampai Lebak Banten ya, Gunung Kidul apalagi itu gudangnya gitu ya, maka kalian detek di depan rumah itu, kalau dukun mau kalian menjadi korbannya, pasti di depan rumah kalian dipasang tower untuk si khodam ini mengambil rahim kalian. Nah di situ nanti towernya hancurkan dulu, khodamnya akan lemah. Begitu. Itu tahsinat yang ketiga. Saya ulangi, nanti kalau ketarik ke satu itu gali, iya kan? Atau kalau tidak begitu kalian langsung tulis saja di YouTube di Facebook JRA, praktisi JRA di rumah kalian. Insya Allah mulai dari Denpasar sampai Cilegon ada semua praktisi kita. Jadi kalian cukup JRA mana Temanggung langsung muncul seret bagus begitu kan wajahnya. JRA Rembang set Ahmad Basuni sopir Gosama official itu seret Wahab dan seterusnya, yang hubungi mereka. Insya Allah dengan seperti itu akan mencegah, saya ulangi, mencegah terjadinya gangguan tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat berarti. Yang pertama saya ulangi ibu-ibu, yang di sini yang pertama yaitu sabar dan sholat. Yang ketiga yaitu minum madu yang dibacakan Falaq An-Nas. Yang ketiga swab gangguan. Yang keempat adalah ibu-ibu kalau berhalangan tetap beribadah kepada Allah. Karena dalam fikih Syafi'i perempuan itu tidak boleh melakukan sesuatu hanya 8: sholat, puasa, baca Quran, bawa Quran, pergi ke masjid, dan seterusnya, termasuk berhohohihe itu juga bagian yang tidak boleh, tapi tidak untuk sholawat. Jadi selalu ibu-ibu, minimal ibu-ibu zikir dan sholawat tidak dilarang perempuan ketika berhalangan. Dengan seperti minimal ya, bismillahilladzi la yadhurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terus sayyidul istighfar itu setiap pagi dan sore. Walaupun kalian berhalangan, tidak melakukan sholat, tidak baca Quran, dengan aurat dan sholawat ya, sholawat yang insya Allah yang paling baik kalau dalam kitab fikih itu sholawat Ibrahimiyah. Adapun sholawat yang lain juga baik, cuman kalau redaksi Ibrahimiyah, sholawat Ibrahimiyah langsung dari Isra Mi'raj ya, jadi Allah Ta'ala, maka ya itu yang baik baca itu. Insya Allah dengan ibu-ibu baca sholawat, kemudian selalu berzikir, minimal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Dengan seperti itu setan yang mau menghampiri kalian ketika kalian berhalangan, insya Allah mereka tidak akan mendekat. Wa imma yazaqannaka syaitan nas'un fasta'id billah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 cara pencegahan, tips supaya tidak terkena janin dicuri oleh bangsa jin atau hilang secara gaib. Jadi cukup mudah insya Allah. Dan terakhir di sini ini sebetulnya hal-hal yang kita tunggu tentang bagaimana sebetulnya sih Gus, ketika semua usaha, semua tips yang sudah Gus sampaikan kepada kita, semua cara, semua usaha ikhtiar intinya sudah kita jalankan, pencegahan sudah kita lakukan, tapi ternyata dengan lemahnya iman kita dan dengan lemahnya diri kita, janin yang ada dalam kandungan istri kita tadi atau ibu-ibu yang mengalami itu masih tetap hilang Gus. Padahal semua tips, semua cara, semua kaifiat itu sudah dilakukan, tapi janin tadi tetap masih dicuri si jin tadi atau CS-CS-nya tadi. Lantas Gus, kami mengharap pemaparannya, dan ini pertanyaan terakhir yang kami sampaikan, dan
kami juga meminta kepada Gus sekaligus menutup atau menyampaikan himbauan pesan-pesan kepada kami, khususnya kepada kami JRA Labuan Batu Utara yang hadir di tempat ini. Silakan Gus. Nggih, matur nuwun. Terima kasih baik para sahabat semua yang dimuliakan Allah Ta'ala, terutama Kiai Nuruddin. Tadi yang kita sampaikan adalah pencegahan, sedangkan pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Karena faktanya ketika kita diobati, ya katanya itu sembuh, terkadang ya kembali janinnya tapi gugur kandungan. Itu ada yang begitu, ada yang di praktisi kita yang di Sampang itu kembali utuh. Ada yang di Jawa, di daerah Madiun itu juga sembuh. Artinya sembuh kembali janinnya. Ada yang tidak. Adapun ikhtiar yang dapat kalian lakukan, praktisi ya, dimanapun berada, lihat dulu gangguannya. Jadi sebelum kalian tahu ruqyah, kita kan tanya bagaimana cara mengembalikan, otomatis kan ranahnya ruqyah. Lah sebelum ruqyah itu ada proses diagnosa dulu. Jadi para sahabat didiagnosa dulu apa sih penyebabnya sih? Apakah dia masul iski, disukai jin atau sihir? Apa bedanya? Kalau masul iski biasanya itu dadanya sesak. Si ibu ini dadanya sesak. Kemudian kalau sihir kepala pusing, punggungnya berat dan tulang ekor panas. Dan itu langsung dia diagnosa kalau dia kena sihir cari bukulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah tahu kabar ada janin hilang langsung ditangani, jangan nunggu hingga 1 kali 24 jam. Karena begitu cepat si jin ini, kalau jin ini sebenarnya sudah nunggu lama proses penarikan si janin ini. Maka ikhtiarnya adalah kalian bisa sholat 2 rakaat, ya kan, yaitu sholat hajat 2 rakaat, diakhiri dengan sujud, minta kepada Allah supaya pasien kita atau istri kita atau ibu-ibu sendiri tetangganya janinnya hilang. Yang kedua adalah selanjutnya ibu tenang saja, ya kan, tenang, terus kemudian jangan panik. Terus ini nggak boleh sedih, jadi ya nggak boleh marah, nggak boleh kecewa, nggak boleh sedih, tenang saja, relax, ya kan. Kemudian kita tutup perutnya itu dengan kain hitam. Kenapa? Karena sudah ditarik oleh si jin. Ketika jin itu ke ranah alam syahadah, apa jin ini kan ke alam gaib itu. Ketika kita tarik dia ke alam syahadah, maka dia butuh apa? Tidak bisa langsung kelihatan. Maka butuh penghalang. Supaya Pak mendohirkan barang yang sudah ditarik di alamnya. Makanya ada kalian orang-orang yang narik pusaka itu harus ditutup dulu kain putih, kain hitam, kan supaya wujud bendanya. Kalau kosongan pling nggak bisa. Itu sudah dipastikan kan ada sulapan, jelas sulapan. Saya ulangi, jelas sulapan. Contoh narik uang alam gaib, ya kan? Kita ada keris ini di sini itu, ya kan? Itu dikasihkan di ini kardus, ya kan? Terus ditutup. Ini yang asli ya, yang asli maksudnya si jin ini narik dari bank-bank itu. Maka ditutup kain putih, diotok-otok si kudam dengan kekuatannya dibuka muncul. Tapi ketika dilihat tidak muncul. Itulah ketika alat cara kita mendohirkan sesuatu yang gaib. Jadi ketika si perut ini ditutup kain putih, kain hitam, terus kemudian, nah ini yang paling penting diulang-ulang. Caranya baca hamdalah, sholawat, ya kan, sholawat Ibrahimiyah. Kemudian dibacakan ayat pembatal sihir. Kalau Anda tidak paham Al-Falaq An-Nas, kemudian fal yang zuril ya, at-tariq ya, at-tariq diulangi ayat ke-18 kalau tidak salah. Tapi awalnya dari sini. Fal yang zuril insan, karena ini bab tentang janin nutfah. Fal yang zuril insanu mimma khuliqal mukhuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Nah, diulang-ulang ayat ini. Innahu ala raj'ihi laqadir. Di perutnya diusap-usap ke berlawanan al-jam. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu la tiup. Niat narik sesuatu yang gaib. Tapi kamu hatimu bertadabbur kepada Allah, ya Allah, Engkaulah yang mengembalikan sesuatu, dan Allah sangat kuasa mengembalikan sesuatu yang dia hilang.
Ya dari rahim itu. Jadi artinya manusia di ayat itu kan kita mati Allah sangat kuasa mengembalikan kita. Tapi tadabbur kita ya Allah kembalikan innahu ala raj'ihi laqadir, kembalikan ya Allah. Dan kalau bisa semua yang di keluarga itu juga minta dengan energi spiritual mereka masing-masing doa kepada Allah, amin terus dan sebagainya, dihadirkan di wujudan slep. Terus kembalikan ya Allah, tutup Yasin ayat 3 innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kembalikan. Insyaallah ditutup nanti, biarkan beberapa menit, kalau dia mau muntah tak apa biarin. Karena terjadi biasanya energi yang itu terus muntah dan sebagainya. Ada reaksi sedikit. Tapi sekali lagi ini adalah ikhtiar batin, kita tidak bisa jamin sembuh atau tidaknya. Tapi kebanyakan yang praktek yang sering kita temukan itu ada yang kembali, ada yang tidak. Yang tidak ini mohon maaf, dia harus bersabar. Yang kedua harus perbaiki dulu sholat, sabar. Dan tadi pencegahan tadi dilakukan. Insya Allah kalau Allah nitipkan janin di kandungan panjenengan, insya Allah Allah akan nitipi, dan semoga saja panjenengan yang belum punya keturunan panjenengan dititipi Allah keturunan yang saleh salehah min ahlil Quran wa khasatih wa minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Demikian sekaligus saya ijazahkan ini kepada panjenengan semua, terutama praktisi JRA dan kaum muslimin dimanapun berada, yang tetangganya, familinya, kerabatnya, istrinya punya keluhan seperti itu. Kita sebenarnya cukup mudah. Kalau kalian tidak bisa bacaan tadi, cukup hamdalah sholawat, baca aja innahu ala raj'ihi laqadir, jadi at-tariq, terus Yasin ayat terakhir. Kalau tidak bisa ya Allah kembalikan. Insya Allah dengan seperti itu Allah, dengan ikhtiar batin seperti itu, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kalian barokah Al-Quran. Ya, semoga video kali ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Dan sebelum kita tutup, saya mohon maaf Kiai, saya boleh memandangkan semangat JRA, boleh ya? Mars JRA, bisa ya? Boleh, bisa, ya. bisa. Kita biar semangat lagi panjenengan untuk bermanfaat untuk orang lain. Maka mari kita sama-sama mengumandangkan Mars JRA bersama Nahdlatul Ulama di Jamiah Ruqyah Aswaja, lahirlah pejuang sejati, berilmu, beradab dan bertakwa. Al-Quran dakwah kami berjuang, kami militan taat pada sang guru, membantu para marki menggapai kesembuhan menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, jangan mengeluh, Allah bersama kita. Perangi kemaksiatan menuju ridho Allah, bekal kita ke akhirat. Semangat mendakwakan Al-Quran sebagai syifa bersama Nahdlatul Ulama di Jamiah Ruqyah Aswaja, lahirlah pejuang sejati, berilmu, beradab dan bertakwa. Al-Quran dakwah kami berjuang, kami militan taat pada sang guru, membantu para marki menggapai kesembuhan menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, jangan mengeluh, Allah bersama kita. Perangi kemaksiatan menuju ridho Allah, bekal kita ke akhirat. Semangat mendakwakan Al-Quran sebagai syifa bersama Nahdlatul Ulama. Demikian yang saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah
acara kita pada malam hari ini, maka kami selaku pembawa acara atas nama diri kami pribadi, mana mungkin di sana sini banyak kesalahan dalam penyampaian kami dan dalam pertanyaan kami, saya mohon kiranya dimaafkan. 10 jari tangan 11 beserta mata kaki memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.